Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, banyak orang hidup seperti sedang berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Pagi dibuka dengan kecemasan, siang dipenuhi tuntutan, dan malam ditutup dengan pikiran yang masih sibuk memikirkan hari esok. Tidak sedikit orang yang terlihat tersenyum di luar, tetapi diam-diam lelah di dalam batinnya. Mereka mengejar ketenangan melalui keadaan luar, menunggu masalah selesai, menunggu orang lain berubah, atau menunggu hidup menjadi sempurna. Namun semakin dikejar, damai justru terasa semakin jauh. Dalam ajaran Buddha, penderitaan muncul bukan semata karena dunia yang tidak sesuai harapan, tetapi karena batin yang terus menolak kenyataan. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan, padahal hidup selalu berubah. Kita ingin memiliki kepastian, padahal segala sesuatu bersifat tidak tetap. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, batin mulai gelisah, marah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Akibatnya, hidup terasa berat bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena perlawanan batin terhadap keadaan tersebut. Sering kali manusia mengira bahwa ketenangan akan hadir ketika semua persoalan selesai. Padahal Buddha menunjukkan jalan yang berbeda. Damai bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan buah dari batin yang mampu menerima. Seperti air danau yang jernih ketika tidak terus diaduk, demikian pula hati akan menjadi tenang ketika tidak terus-menerus bereaksi terhadap setiap kejadian. Dunia mungkin tidak pernah benar-benar tenang, tetapi batin dapat belajar untuk tidak ikut berguncang. Penerimaan dalam ajaran Buddha bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Penerimaan adalah kebijaksanaan untuk melihat hidup sebagaimana adanya. Ketika seseorang berhenti memaksa dunia mengikuti keinginannya, saat itulah ruang kedamaian mulai terbuka. Dari penerimaan lahir kejernihan. Dari kejernihan lahir ketenangan. Dan dari ketenangan, seseorang mulai menemukan arah hidup yang sesungguhnya. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, amati tanpa reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering hidup seperti daun kering yang diterbangkan angin. Sedikit pujian membuat hati melambung, sedikit celaan membuat batin runtuh. Ketika harapan tidak terpenuhi, muncul kecewa. Ketika keinginan terhalang, muncul marah. Banyak orang merasa bahwa dunia di luar adalah penyebab penderitaannya, padahal sesungguhnya yang paling melelahkan adalah reaksi batin yang terus bergolak tanpa henti. Sering kali bukan ucapan orang lain yang paling melukai, melainkan pikiran yang terus mengulang ucapan itu di dalam kepala. Bukan keadaan yang sepenuhnya menghancurkan hati, melainkan penolakan batin terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Buddha mengajarkan sati atau kesadaran penuh, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap pengalaman tanpa langsung bereaksi secara membabi buta. Kesadaran ini bukan sekadar diam, melainkan melihat dengan jernih. Ketika kemarahan muncul, seseorang belajar menyadari, ini adalah kemarahan. Ketika kesedihan hadir, ia memahami, ini adalah kesedihan. Ia tidak buru-buru menolak, melawan, ataupun tenggelam di dalamnya. Dalam praktik Dhamma, batin dilatih untuk menjadi seperti langit yang luas. Awan dapat datang dan pergi, hujan dapat turun, petir dapat menyambar, tetapi langit tetap tidak hancur oleh semuanya itu. Banyak penderitaan muncul karena manusia terlalu cepat bereaksi sebelum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ketika mendengar ucapan yang tidak menyenangkan, lidah segera membalas. Ketika merasa kecewa, hati segera dipenuhi prasangka. Reaksi yang lahir tanpa kesadaran sering menjadi sumber karma baru yang memperpanjang penderitaan.
Oleh sebab itu, dalam ajaran Buddha, pengendalian batin jauh lebih penting daripada kemenangan terhadap dunia luar. Sebab orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri sesungguhnya lebih kuat daripada orang yang mampu menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Orang yang kehilangan arah hidup biasanya hidup dalam arus reaksi yang tidak sadar. Ia mudah terseret emosi, mudah tenggelam dalam ketakutan, dan mudah kehilangan harapan ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Hidupnya dikendalikan oleh suasana hati yang terus berubah. Hari ini merasa bersemangat, esok merasa hancur. Hari ini merasa dicintai, esok merasa sendiri. Akibatnya, batin tidak pernah benar-benar memiliki tempat untuk beristirahat. Namun seseorang yang melatih pengamatan batin perlahan mulai memiliki jarak antara peristiwa dan responsnya. Dalam jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Dalam keheningan itulah seseorang mulai mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Buddha tidak mengajarkan manusia menjadi dingin tanpa perasaan, tetapi mengajarkan agar manusia tidak diperbudak oleh perasaannya sendiri. Mengamati tanpa reaksi bukan berarti mematikan emosi, melainkan memahami bahwa semua emosi bersifat sementara. Kemarahan datang lalu pergi. Kesedihan muncul lalu memudar. Ketakutan naik lalu turun. Ketika seseorang menyadari sifat ketidakkekalan dari setiap emosi, ia tidak lagi terlalu melekat pada apa yang dirasakan. Ia mulai memahami bahwa dirinya bukanlah kemarahan itu, bukan pula kesedihan itu. Semua hanyalah keadaan batin yang sedang lewat untuk sementara waktu. Kedamaian tidak lahir karena dunia menjadi tenang, melainkan karena batin tidak lagi mudah terguncang oleh dunia. Orang yang mampu mengamati tanpa reaksi berlebihan akan menemukan kekuatan yang sangat lembut namun mendalam di dalam dirinya. Ia tidak lagi sibuk melawan setiap keadaan, tidak lagi terbakar oleh setiap ucapan, dan tidak lagi tenggelam dalam setiap masalah. Ia belajar bahwa terkadang jawaban paling bijaksana bukanlah membalas, melainkan memahami. Bukan bereaksi, melainkan menyadari. Sebab dalam kesadaran yang hening itulah, seseorang mulai menemukan damai yang tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Kedua, pahami ketidakkekalan. Suatu hari, seseorang mungkin berdiri di tepi pantai sambil memandangi istana pasir yang dibuat anak-anak kecil. Dengan penuh kegembiraan mereka membangun menara demi menara, menghiasnya dengan kerang, lalu tersenyum bangga melihat hasilnya. Namun ketika ombak datang perlahan menyapu pantai, istana itu runtuh tanpa bisa ditahan. Anak kecil yang belum memahami kehidupan akan menangis dan marah pada ombak. Tetapi orang yang bijaksana memahami bahwa sejak awal istana pasir memang tidak pernah ditakdirkan untuk abadi. Demikian pula kehidupan manusia. Banyak hal yang kita genggam erat sebenarnya bersifat sementara, tetapi batin sering lupa bahwa semua memang sedang bergerak menuju perubahan. Dalam ajaran Buddha, pemahaman ini disebut anicca, yaitu ketidakkekalan. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk pasti akan berubah dan lenyap pada waktunya. Tubuh yang muda akan menua. Pertemuan akan menuju perpisahan. Kebahagiaan akan berganti dengan kesedihan, dan kesedihan pun pada akhirnya akan berlalu. Tidak ada satu keadaan pun yang dapat dipertahankan selamanya. Bahkan napas yang sedang kita hirup saat ini pun tidak pernah benar-benar sama dari satu detik ke detik berikutnya. Hidup mengalir seperti sungai yang terus bergerak. Air yang lewat hari ini bukan lagi air yang sama esok hari. Namun manusia sering hidup seolah-olah semuanya dapat dimiliki selamanya. Kita ingin orang yang kita cintai selalu ada, ingin kesehatan tidak berubah, ingin keberhasilan tetap tinggal, dan ingin kenyamanan tidak pernah pergi. Ketika perubahan datang, batin merasa dikhianati oleh kehidupan.
Padahal sesungguhnya kehidupan tidak pernah berjanji akan tetap sama. Yang membuat hati menderita bukan perubahan itu sendiri, melainkan keinginan untuk menahan sesuatu yang memang tidak bisa dipertahankan. Bayangkan seseorang yang menggenggam segenggam air dengan sangat kuat karena takut kehilangannya. Semakin erat ia menggenggam, semakin cepat air itu keluar dari sela-sela jarinya. Sebaliknya, ketika telapak tangan dibuka dengan lembut, air dapat tinggal lebih lama tanpa dipaksa. Demikian pula hidup. Semakin seseorang melekat dan memaksa segala sesuatu tetap seperti yang diinginkannya, semakin besar penderitaan yang ia rasakan. Tetapi ketika ia belajar menerima bahwa semua hanya singgah sementara, hatinya menjadi lebih ringan dan lebih damai. Pemahaman tentang ketidakkekalan bukanlah ajaran yang membuat manusia pesimis, melainkan justru membuat hidup lebih bermakna. Karena segala sesuatu tidak abadi, maka setiap momen menjadi berharga. Karena waktu terus berlalu, maka kasih sayang perlu diberikan selagi masih ada kesempatan. Karena hidup tidak pasti, maka seseorang belajar untuk lebih sadar dalam menjalani hari ini. Orang yang memahami anicca tidak akan terlalu sombong ketika bahagia, dan tidak akan terlalu putus asa ketika terluka. Ia memahami bahwa hidup selalu berubah seperti roda yang terus berputar. Orang yang kehilangan arah hidup sering merasa bahwa penderitaan yang dialaminya akan berlangsung selamanya. Ketika gagal, ia merasa hidupnya hancur. Ketika kehilangan seseorang, ia merasa dunianya berakhir. Namun Buddha Dhamma mengajarkan bahwa tidak ada keadaan yang tetap. Luka akan berubah, air mata akan mengering, dan badai kehidupan pun akan berlalu. Seperti hujan deras yang pada akhirnya berhenti dan memberi ruang bagi cahaya matahari kembali muncul, demikian pula penderitaan tidak akan menetap selamanya. Dengan memahami ketidakkekalan, seseorang belajar untuk tidak tenggelam terlalu dalam pada apapun yang sedang dialami, karena ia sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah tamu yang datang dan pergi. Ketiga, lepaskan kendali atas hal di luar kuasa. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa sangat lelah, bukan karena terlalu banyak berjalan, tetapi karena terlalu banyak memaksa. Memaksa agar semua berjalan sesuai rencana, memaksa agar orang lain mengerti isi hati kita, memaksa agar keadaan berubah sesuai harapan. Kita ingin hidup selalu rapi seperti skenario yang telah disusun di dalam pikiran. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar tunduk pada kehendak manusia. Semakin seseorang mencoba mengendalikan segala hal, semakin ia merasa kecewa ketika kenyataan bergerak ke arah yang berbeda. Dari sinilah kecemasan tumbuh, kemarahan muncul, dan hati perlahan kehilangan damai. Buddha mengajarkan bahwa salah satu akar penderitaan adalah tan, yaitu keinginan melekat yang terus menggenggam dunia. Dalam Dhammapada disebutkan, dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi dia yang bebas dari kemelekatan, tidak ada kesedihan, apalagi ketakutan. Kutipan ini menunjukkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak rela menerima bahwa hidup tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Kita menderita karena terlalu menggenggam apa yang sebenarnya terus berubah. Bayangkan seseorang yang sedang berada di dalam perahu kecil di tengah sungai yang deras. Karena takut terbawa arus, ia mencoba memegang air sungai dengan kedua tangannya agar aliran itu berhenti. Semakin keras ia mencoba menahan air, semakin lelah dirinya sendiri. Padahal sungai tetap mengalir tanpa bisa dihentikan. Kehidupan pun demikian. Ada hal-hal yang memang berada di luar kuasa manusia. Perubahan waktu, sikap orang lain, perpisahan, kehilangan, bahkan hasil dari usaha yang telah dilakukan. Ketika seseorang terus memaksa mengendalikan semuanya,
ia sedang berperang melawan sifat alami kehidupan itu sendiri. Dalam Buddha Dhamma, melepaskan bukan berarti menyerah tanpa usaha. Melepaskan adalah kebijaksanaan untuk memahami batas kuasa diri. Buddha tidak pernah mengajarkan manusia menjadi pasif, melainkan mengajarkan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Kita tetap perlu berbuat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga hubungan dengan tulus, dan menjalani tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Namun setelah semua dilakukan, seseorang perlu belajar menerima bahwa hasil akhirnya tidak selalu berada dalam genggamannya. Ada saat di mana hidup harus diterima sebagaimana adanya. Seringkali manusia ingin mengendalikan hal di luar dirinya karena takut menghadapi ketidakpastian. Padahal justru dari ketidakpastian itulah manusia belajar rendah hati. Pohon bambu tetap bertahan diterpa angin bukan karena ia paling keras, tetapi karena ia mampu lentur mengikuti arah angin. Sebaliknya, pohon yang terlalu kaku justru mudah patah ketika badai datang. Demikian pula batin manusia. Orang yang terus memaksa hidup mengikuti kehendaknya akan mudah hancur ketika kenyataan berubah. Tetapi orang yang belajar lentur dalam penerimaan akan lebih mampu bertahan menghadapi kehidupan. Ketika seseorang mulai berhenti memaksa dunia mengikuti keinginannya, ada keheningan baru yang lahir di dalam hati. Ia tidak lagi hidup dalam ketegangan yang terus-menerus. Ia tidak sibuk mengendalikan semua orang, tidak terus-menerus cemas terhadap masa depan, dan tidak marah pada hal-hal yang memang tidak dapat diubah. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh. Sebab damai sejati bukan muncul ketika dunia sepenuhnya tunduk pada kehendak kita, melainkan ketika batin berhenti bertengkar dengan kenyataan hidup. Keempat, bedakan antara kesakitan dan penderitaan. Tidak semua luka berasal dari kehidupan. Sebagian luka justru diciptakan oleh cara batin menolak kehidupan. Banyak orang mengira bahwa penderitaan mereka sepenuhnya disebabkan oleh kehilangan, kegagalan, atau kenyataan pahit yang terjadi. Padahal seringkali peristiwa itu hanya menjadi awal dari rasa sakit, sedangkan penderitaan yang berkepanjangan muncul karena batin terus menggenggam, menolak, dan melawan apa yang sudah terjadi. Luka kehidupan mungkin datang sekali, tetapi pikiran mengulanginya ribuan kali di dalam kepala. Buddha mengajarkan bahwa hidup memang tidak terlepas dari dukkha. Tubuh dapat sakit, hubungan dapat berakhir, orang yang dicintai dapat pergi, dan harapan dapat runtuh sewaktu-waktu. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa pernah merasakan kehilangan. Bahkan Buddha sendiri tidak mengajarkan jalan untuk menghindari semua rasa sakit kehidupan, melainkan jalan untuk memahami dan mengakhir penderitaan batin yang muncul karenanya. Sebab rasa sakit adalah bagian dari keberadaan manusia, tetapi penderitaan yang berlarut sering lahir dari batin yang tidak mau menerima kenyataan. Bayangkan seseorang yang jatuh saat berjalan hingga lututnya terluka. Luka itu sebenarnya dapat sembuh perlahan bila dirawat dengan tenang. Namun setiap hari ia terus menyentuh lukanya, menggaruknya, mengeluhkannya, bahkan marah karena luka itu ada. Akibatnya, luka kecil yang seharusnya membaik justru semakin parah. Demikian pula batin manusia. Perpisahan mungkin hanya terjadi satu kali, tetapi pikiran terus menghidupkan kembali rasa kehilangan itu setiap hari. Kegagalan mungkin hanya sebuah peristiwa sesaat, tetapi batin terus menyiksa diri dengan penyesalan tanpa akhir. Akhirnya, manusia bukan lagi terluka oleh kenyataan, melainkan oleh pikirannya sendiri. Dalam sebuah perumpamaan terkenal, Buddha menjelaskan tentang dua anak panah. Anak panah pertama adalah rasa sakit yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, sakit fisik, kehilangan, penolakan, dan kesedihan.
Namun setelah terkena anak panah pertama, banyak manusia justru menusukkan anak panah kedua ke dirinya sendiri berupa kemarahan, kebencian, penyesalan, dan penolakan terhadap kenyataan. Anak panah kedua inilah yang membuat penderitaan menjadi jauh lebih dalam. Orang bijaksana mungkin tetap merasakan sakit, tetapi ia tidak menambah penderitaannya dengan terus melawan apa yang sudah tidak bisa diubah. Seringkali manusia berkata, seandainya ini tidak terjadi, atau mengapa hidup memperlakukanku seperti ini. Kalimat-kalimat itu tampak sederhana, tetapi diam-diam menjadi rantai yang mengikat batin pada penderitaan. Kenyataan tidak berubah hanya karena ditolak. Masa lalu tidak kembali hanya karena disesali. Semakin seseorang bertengkar dengan kenyataan, semakin ia kehilangan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Penerimaan bukan berarti menyerah pada hidup, melainkan berhenti menyiksa diri terhadap hal-hal yang memang sudah terjadi. Ada luka yang tidak sembuh karena terlalu sering dilawan oleh pikiran sendiri. Ketika hati mulai belajar menerima, sesuatu yang lembut mulai tumbuh di dalam diri. Kesedihan mungkin belum sepenuhnya pergi, tetapi tidak lagi terasa menghancurkan. Luka mungkin masih ada, tetapi tidak lagi menguasai seluruh hidup. Dari penerimaan lahirlah ruang bagi kebijaksanaan. Seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk tetap bermakna. Ia menyadari bahwa damai bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan kemampuan untuk tetap tenang meski pernah terluka. Dan pada saat itulah, manusia mulai benar-benar dewasa secara batin, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tidak lagi menambah penderitaannya sendiri. Kelima, melihat dengan penerimaan. Ada orang yang sepanjang hidupnya terus mencari tempat yang sempurna untuk merasa damai. Ia berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika masalah selesai, ketika orang lain berubah, ketika keadaan membaik, atau ketika hidup akhirnya berjalan sesuai harapan. Namun semakin ia mengejar keadaan yang sempurna, semakin ia merasa lelah. Sebab dunia tidak pernah benar-benar diam untuk memenuhi keinginan manusia. Selalu ada perubahan, kehilangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Pada akhirnya, banyak orang sadar bahwa yang paling melelahkan bukanlah hidup itu sendiri, melainkan pertengkaran batin terhadap hidup. Penerimaan dalam ajaran Buddha bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan bentuk kebijaksanaan yang sangat dalam. Penerimaan adalah kemampuan untuk melihat kenyataan tanpa kebencian dan tanpa penolakan. Seperti seseorang yang berdiri di depan cermin jernih, ia melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkannya. Ia menerima bahwa manusia bisa berubah, hubungan bisa berakhir, tubuh akan menua, dan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika seseorang berhenti memaksa kenyataan menjadi berbeda dari apa adanya, hatinya perlahan mulai terbebas dari banyak penderitaan yang selama ini diciptakan oleh pikirannya sendiri. Bayangkan seorang musafir yang berjalan sambil memikul batu besar di punggungnya. Batu itu sebenarnya bisa diletakkan kapan saja, tetapi ia terus membawanya karena merasa itulah satu-satunya cara bertahan hidup. Lama-kelamaan langkahnya menjadi berat, tubuhnya lelah, dan perjalanan terasa menyiksa. Demikian pula manusia sering membawa beban penolakan di dalam batinnya, penolakan terhadap masa lalu, terhadap kegagalan, terhadap luka, bahkan terhadap dirinya sendiri. Padahal bukan kenyataan itu yang sepenuhnya memberatkan, melainkan ketidakmauan hati untuk menerimanya. Ketika batu itu akhirnya diletakkan, jalan yang sama terasa jauh lebih ringan. Dalam meditasi, seseorang dilatih untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Ia belajar mengamati napas tanpa menghakimi, merasakan pikiran tanpa tenggelam di dalamnya, dan menerima setiap pengalaman tanpa terus melawannya.
Perlahan ia menyadari bahwa banyak penderitaan muncul karena batin selalu berada di tempat lain, menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Padahal hidup hanya benar-benar terjadi di saat ini. Ketika seseorang mampu hadir dengan penuh kesadaran pada momen sekarang, ia menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Buddha mengajarkan bahwa batin yang terlatih akan menjadi seperti gunung batu yang tidak mudah diguncang badai. Pujian datang, ia tidak mabuk oleh kesenangan. Celaan datang, ia tidak runtuh oleh kesedihan. Keberhasilan hadir, ia tetap rendah hati. Kehilangan datang, ia tetap sadar bahwa semua memang tidak kekal. Inilah kekuatan penerimaan. Bukan membuat hidup bebas masalah, tetapi membuat hati tidak lagi mudah hancur oleh masalah. Orang yang mampu menerima tidak berarti tidak pernah menangis, tetapi ia tidak tenggelam selamanya di dalam air matanya. Orang yang kehilangan arah hidup biasanya terus mencari pegangan di luar dirinya, pada pengakuan manusia, pada keadaan yang ideal, atau pada sesuatu yang sementara. Namun ketika seseorang mulai melihat hidup dengan penerimaan, ia menemukan sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa damai ternyata bukan hadiah dari dunia luar, melainkan benih yang sudah lama ada di dalam batin, hanya tertutup oleh penolakan, kemarahan, dan ketakutan. Dan ketika semua itu perlahan dilepaskan, hati mulai kembali pada keadaan alaminya, tenang, lapang, dan damai. Pada akhirnya, dunia tidak selalu dapat memberi kenyamanan. Akan selalu ada perubahan, kehilangan, ketidakpastian, dan perpisahan. Namun di tengah semua itu, manusia tetap memiliki pilihan, membiarkan batin terus terluka oleh penolakan, atau belajar menerima dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Buddha tidak mengajarkan manusia untuk lari dari kehidupan, melainkan memahami kehidupan dengan jernih. Ketika seseorang mampu melihat bahwa segala sesuatu tidak kekal, ia tidak lagi terlalu melekat. Ketika ia berhenti memaksa dunia mengikuti kehendaknya, hatinya menjadi lebih lapang. Dan ketika ia belajar menerima, damai perlahan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ketenangan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan batin yang tidak mudah tenggelam oleh masalah. Seperti bunga teratai yang tetap tumbuh indah di atas lumpur, demikian pula manusia dapat tetap memiliki kedamaian meskipun hidup berada di tengah ketidakpastian dunia. Maka, jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Duduklah sejenak, heninglah sejenak, dan dengarkan batinmu sendiri. Mungkin yang selama ini dicari di luar ternyata sedang menunggu untuk ditemukan di dalam diri, sebuah hati yang belajar menerima, memahami, dan akhirnya benar-benar damai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.